Jam 2 pagi, waktu di mana sebagian besar dari kita terlelap dalam mimpi. Namun, di sebuah unit apartemen mewah di Jakarta Selatan, jam 2 pagi menjadi saksi dari napas terakhir seorang bintang. Asia, sang asisten rumah tangga, mendengar suara itu. Sebuah erangan, sebuah rintihan kesakitan yang menembus dinding kamar majikannya, Lula Lafah. Tapi Asia tidak masuk. Dia mengira itu hanya sakit biasa, sampai matahari terbit dan mengubah segalanya menjadi mimpi buruk. Dan yang lebih mengejutkan, saat pintu itu akhirnya terbuka dan kepanikan meledak, ada satu wajah yang sangat kita kenal berdiri di sana. Reza Arab. Apa yang dilakukan Reza Arab di TKP saat jenazah ditemukan? Mengapa dia belum memenuhi panggilan polisi hingga Senin malam ini? Apakah kematian Lula murni karena riwayat penyakit lambung dan ginjalnya? Atau ada rahasia lain yang terkubur di balik erangan terakhir itu? Jumat dini hari, 23 Januari 2026. Langit Jakarta Selatan malam itu gelap pekat. Di sebuah kompleks apartemen elit yang menjulang tinggi, kesunyian biasanya adalah kemewahan yang dibeli mahal. Namun, di lantai tempat Lula Lafah tinggal, kesunyian itu menyimpan teror. Di kamar asisten rumah tangga yang letaknya tak jauh dari kamar utama, Asia terjaga. Jarum jam menunjukkan pukul 2 WIB. Suasana apartemen itu hening. Hanya terdengar dengung samar mesin pendingin ruangan. Namun, keheningan itu pecah oleh suara yang membuat bulu kuduk Asia meremang. Sakit. Itu suara Lula. Suara majikannya. Bukan teriakan histeris, melainkan erangan tertahan. Suara seseorang yang sedang menahan rasa sakit luar biasa, seolah organ dalamnya sedang diremas paksa. Asia duduk di tepi tempat tidurnya, ragu. Hatinya berdebar kencang. Haruskah dia mengetuk pintu majikannya? Disinilah dilema itu muncul. Asia tahu riwayat kesehatan Lula. Polisi belakangan mengkonfirmasi fakta ini. Lula Lafah memiliki riwayat medis yang cukup berat untuk usianya yang masih muda. Dia adalah penyintas operasi batu ginjal dan penderita asam lambung akut atau GERD yang parah. Bagi Asia, mendengar Lula mengeluh sakit perut mungkin bukan hal baru. Mungkin non Lula asam lambungnya kumat lagi, pikir Asia saat itu. Pikiran itulah yang membuatnya mengurungkan niat untuk mengetuk pintu. Dia takut mengganggu istirahat majikannya yang mungkin baru saja minum obat pereda nyeri. Asia kembali merebahkan tubuhnya, mencoba tidur tanpa menyadari bahwa erangan pukul 2 pagi itu adalah sinyal SOS terakhir yang dikirimkan tubuh Lula sebelum menyerah. Itu adalah penyesalan yang akan menghantui Asia seumur hidupnya. Waktu bergulir lambat. Pukul 3, pukul 4. Tidak ada suara lagi. Hening total. Matahari Jumat pagi mulai menyinari Jakarta. Rutinitas apartemen dimulai kembali. Asia bangun, menyiapkan sarapan, menyeduh kopi, melakukan tugasnya seperti biasa. Namun perasaan tidak enak itu masih menggantung di dadanya. Pukul 8 pagi, pintu kamar utama masih tertutup rapat. Pukul 9, masih belum ada tanda-tanda kehidupan. Kecemasan Asia memuncak. Biasanya, Lula akan memanggilnya atau setidaknya keluar untuk mengambil air minum. Tapi pagi ini, kamar itu sunyi seperti makam. Dengan tangan gemetar, Asia memberanikan diri. Dia mengetuk pintu. Non Lula, sarapan sudah siap, Non. Hening. Tidak ada jawaban. Asia mencoba memutar gagang pintu. Tidak terkunci. Perlahan, pintu terbuka. Hawa dingin dari AC yang menyala maksimal langsung menerpa wajahnya. Dan di sana, di atas tempat tidur berseprai putih yang kini tampak berantakan, Asia melihatnya. Lula Lafah. Terbaring, posisinya meringkuk memegangi perut. Posisi yang sama saat seseorang menahan sakit lambung yang hebat. Wajahnya pucat pasi,
Bibirnya membiru. "Non!" jerit Asiyah. Dia berlari mendekat, mengguncang tubuh majikannya. Dingin, kaku, tidak ada nafas, tidak ada denyut nadi. Jeritan Asiyah pagi itu memecahkan kaca-kaca ketenangan apartemen. Kepanikan meledak. Dia berlari keluar unit, berteriak memanggil security, memanggil tetangga, memanggil siapa saja. Disinilah misteri besar itu mulai. Saat keributan terjadi, saat petugas keamanan dan beberapa orang mulai berdatangan ke TKP, atau sesaat setelahnya, mata para saksi menangkap sosok lain di sana. Seorang pria. Dia bukan dokter. Dia bukan security. Dia adalah Reza Arab. Kehadiran Reza Arab di TKP saat momen penemuan jenazah atau sesaat setelahnya menjadi tanda tanya raksasa. Fakta ini dikonfirmasi oleh saksi mata di lokasi. Reza Arab ada di sana. Bagaimana dia bisa ada di sana? Apakah dia datang karena ditelepon Asiyah yang panik? Atau apakah dia sudah ada di sekitar apartemen sejak malam kejadian? Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan bergerak cepat. Garis polisi kuning dipasang menyilang di pintu unit apartemen. Jenazah Lula dievakuasi dengan ambulans melewati kerumunan wartawan yang mulai mengendus kabar duka ini. Namun, fokus penyidikan segera terbelah dua. Satu tim fokus pada penyebab kematian medis, asam lambung akut yang memicu gagal jantung atau komplikasi pasca operasi ginjal. Itu ranah forensik. Tapi tim lain, tim reserse, fokus pada keberadaan Reza Arab. Mengapa dia bisa ada di sana? Apakah hubungannya dengan malam terakhir Lula? Fakta yang membuat kasus ini semakin panas adalah sikap Reza pasca kejadian. Hingga hari Senin malam, 3 hari setelah kematian Lula, Reza Arab masih belum juga menampakkan batang hidungnya di kantor polisi. Penyidik telah melayangkan surat panggilan resmi. Undangan klarifikasi. Polisi ingin mendengar versinya. Saudara Reza Arab kami panggil untuk memberikan keterangan terkait keberadaannya di TKP. Ujar perwakilan kepolisian datar namun tegas. Ketidakhadiran Reza memicu spekulasi liar. Apakah dia menghindar? Apakah dia ketakutan? Atau dia sedang menyusun alibi? Sementara itu, Asiyah, sang ART, terus menangis di ruang pemeriksaan. Mengulang-ulang kesaksiannya tentang suara memilukan di jam 2 pagi itu. Andai saya masuk. Andai saya nggak tidur lagi, ratap Asiyah. Tapi penyesalan tidak bisa memutar waktu. Nasi sudah menjadi bubur. Lula Lahfah telah pergi, meninggalkan teka-teki medis dan seorang tamu misterius yang kini menghilang dari sorotan penyidikan. Ini baru permulaan dari sebuah investigasi panjang yang akan membuka tabir gelap kehidupan selebritas. Senin malam, 26 Januari 2026, pukul 23.00 WIB. Hujan deras mengguyur halaman Polres Metro Jakarta Selatan, menciptakan genangan air yang memantulkan lampu sorot kamera wartawan. Puluhan awak media telah berkemah di sana sejak sore. Lensa kamera mereka terarah ke satu titik, pintu masuk ruang pemeriksaan saksi. Mereka menunggu satu wajah. Wajah yang 3 hari lalu terlihat di TKP kematian Lula Lahfah. Wajah Reza Arab. Namun hingga detik ini, kursi yang disiapkan penyidik di lantai 3 itu masih kosong. Dingin, tak berpenghuni. Kabar ketidakhadiran Reza Arab menyebar cepat bagai api disiram bensin. Di era digital, ketidakhadiran alias mangkir dari panggilan polisi seringkali dihakimi publik sebagai pengakuan dosa secara tidak langsung. Padahal, dalam hukum, statusnya masih sebatas saksi klarifikasi. Tapi netizen tidak butuh hukum. Mereka butuh narasi. Dan narasi malam ini adalah Reza Arab sembunyi. Kasat Reskrim muncul sebentar di lobi. Wajahnya lelah namun tegas. Pernyataannya kepada media sangat irit, namun menyiratkan kekecewaan institusi. Kami sudah layangkan surat panggilan pertama untuk klarifikasi.
Jadwalnya hari ini. Namun hingga malam ini, saudara R belum hadir dan belum ada konfirmasi alasan ketidakhadirannya. Ujar perwira itu datar. Di balik layar, situasi jauh lebih panas. Tim penyidik mulai gelisah. Mengapa Reza tidak datang? Apakah dia takut? Apakah dia sedang berdiskusi alot dengan pengacaranya untuk menyusun skenario? Atau apakah dia trauma berat setelah melihat jenazah sahabatnya sendiri? Ketidakhadiran ini justru membuat posisi Reza semakin terjepit. Polisi butuh dia untuk menjawab satu pertanyaan kunci yang menggantung di udara. Kapan tepatnya dia tiba di apartemen Lula? Jika saksi mata menyebut Reza ada di TKP saat mayat ditemukan Jumat pagi, apakah itu berarti dia baru saja datang? Atau apakah dia sudah ada di sana sejak malam sebelumnya, saat Asiah mendengar erangan itu? Sementara polisi sibuk memburu Reza, tim forensik medis sedang membedah jejak penyakit yang dimiliki Lula. Fakta medis yang terungkap memang cukup mengerikan untuk gadis seusianya. Lula Lahfah bukan gadis yang sesehat tampilannya di Instagram. Tubuhnya adalah medan perang. Catatan medis menunjukkan dia memiliki riwayat batu ginjal yang pernah dioperasi. Ginjal adalah filter tubuh. Jika fungsinya terganggu, racun menumpuk. Tapi yang lebih mematikan adalah riwayat asam lambung akut atau GERD. Bagi orang awam, sakit MAH atau GERD terdengar sepele. Ah, cuma telat makan. Begitu pikir banyak orang. Tapi bagi dokter forensik, GERD akut adalah silent killer. Serangan asam lambung yang parah bisa memicu sensasi terbakar di dada yang sering disalahartikan sebagai serangan jantung. Asam yang naik bisa masuk ke saluran nafas, menyebabkan tersedak dalam tidur, aspiration, hingga gagal nafas. Ingat kesaksian Asiah di bab 1? Sakit. Pukul 2 pagi. Penyidik mulai merekonstruksi momen itu dengan data medis. Jam 2 pagi adalah jam rawan bagi penderita GERD. Posisi tidur terlentang membuat asam lambung mudah naik. Jika Lula mengerang saat itu, besar kemungkinan dia sedang mengalami refluks hebat. Rasa perih yang membakar kerongkongan, menekan ulu hati. Skenario medis yang paling masuk akal saat ini adalah Lula mengalami serangan lambung hebat pasca makan malam. Mungkin makanan pedas atau kopi. Dia mencoba menahannya, mungkin meminum obat pereda nyeri ginjalnya, lalu tertidur karena lelah. Namun, kombinasi obat dan kelelahan membuatnya tidak bangun saat asam lambung menutup jalan nafasnya. Kematian yang sunyi, kematian yang menyakitkan. Tapi, skenario kematian wajar karena sakit ini memiliki satu lubang yang menganga. Lubang itu bernama Reza Arab. Jika Lula meninggal murni karena sakit, mengapa Reza Arab yang notabene tidak tinggal di situ bisa ada di lokasi saat penemuan mayat? Apakah Asiah yang menghubungi Reza karena panik saat Lula tidak bangun? Jika Asiah yang menelpon Reza karena panik saat Lula tidak bangun, mengapa Asiah tidak menelpon ambulans 118 terlebih dahulu? Mengapa menelpon teman pria? Atau skenario kedua yang lebih gelap? Apakah Reza sebenarnya sudah ada di apartemen itu sejak malam hari? Apakah dia mendengar erangan jam 2 pagi itu tapi mengabaikannya karena mengira Lula hanya mengigau? Atau apakah dia yang memberikan obat tertentu untuk meredakan sakit Lula yang justru memicu komplikasi fatal? Ketidakhadiran Reza malam ini membuat polisi tidak bisa memverifikasi alibi ini. Polisi buta akan kronologi versi Reza. Malam semakin larut di Polres Jakarta Selatan. Surat panggilan kedua sedang diketik oleh petugas administrasi. Nada surat itu akan lebih keras. Panggilan kedua dengan perintah membawa. Itu bahasa halus dari jemput paksa. Jika Reza mangkir sekali lagi, polisi berhak menyeretnya dari manapun dia bersembunyi. Sementara itu,
Asiyah masih diamankan di tempat yang dirahasiakan sebagai saksi kunci. Ingatannya tentang erangan jam 2 pagi itu terus diuji. Penyidik bertanya detail. Suaranya seperti apa, Bu? Apakah suara orang muntah atau suara orang kejang? Asiyah hanya bisa menangis. Suara orang nahan sakit, Pak. Kayak orang yang minta tolong tapi suaranya nggak keluar. Kini, bola panas ada di tangan Reza. Setiap detik dia menunda kedatangan, spekulasi publik semakin liar. Di luar sana, netizen mulai menyebarkan teori konspirasi bahwa kematian Lula bukanlah karena asam lambung, melainkan ada unsur kelalaian orang terdekat. Dan orang terdekat itu malam ini memilih untuk menghilang. Penyelidikan belum usai. Polisi memutuskan untuk membuka mata ketiga yang tidak pernah berbohong. Besok pagi, tim digital forensik akan membongkar server CCTV apartemen. Mereka tidak butuh pengakuan Reza untuk tahu kapan dia datang. Mereka akan melihatnya sendiri. Apakah Reza datang pagi saat ditelepon Asiyah? Atau apakah rekaman CCTV akan menunjukkan Reza masuk ke unit itu sejak Kamis malam dan tidak keluar hingga mayat ditemukan? Jika opsi kedua yang terjadi, maka narasi sakit asam lambung akan runtuh seketika, berganti menjadi pasal kelalaian yang menyebabkan kematian. Selasa, 27 Januari 2026. Matahari pagi belum tinggi, namun ruang digital forensik di Polres Metro Jakarta Selatan sudah memanas. Di layar monitor utama, rekaman CCTV koridor lantai 15 apartemen Lula Lahfah diputar ulang dengan kecepatan lambat. Penyidik tidak butuh pengakuan lisan, mereka butuh waktu, dan CCTV tidak pernah berbohong soal waktu. Jarum jam digital di layar menunjukkan pukul 2 WIB, waktu di mana Asiyah mengaku mendengar erangan kesakitan. Koridor sepi, tidak ada siapa-siapa, tidak ada tamu misterius yang masuk atau keluar. Ini mengonfirmasi satu hal penting. Jika ada yang membunuh Lula, pembunuhnya bukanlah penyusup dari luar. Pembunuhnya ada di dalam tubuhnya sendiri. Penyakitnya, atau kelalaian orang yang ada di dalam. Namun, drama sesungguhnya baru dimulai pada rekaman pukul 08.15 WIB. Pintu unit apartemen Lula terbuka kasar. Asiyah, sang asisten rumah tangga, terlihat berlari keluar. Gerak-geriknya panik. Dia mondar-mandir di koridor, memegang ponsel, menelpon seseorang dengan tangan gemetar. Dia tidak lari ke lift untuk memanggil security di lobi. Dia menelpon seseorang. Siapa yang ditelepon Asiyah? Jawabannya muncul 15 menit kemudian. Pukul 08.30 WIB. Pintu lift terbuka. Seorang pria keluar dengan langkah lebar dan tergesa-gesa. Dia mengenakan topi hitam yang ditekan rendah dan masker. Namun postur tubuh dan tato di tangannya tidak bisa menipu mata jeli polisi. Itu Reza Arab. Dia langsung masuk ke unit apartemen Lula tanpa mengetuk. Asiyah membukakan pintu dari dalam. Disinilah letak masalah besarnya. Polisi baru menerima laporan kematian resmi pada pukul 10 WIB. Ambulans baru dipanggil jam segitu. Ada jeda waktu 90 menit, 1,5 jam, antara kedatangan Reza Arab di TKP dan panggilan resmi ke pihak berwajib. Pertanyaan penyidik kini berubah tajam. Apa yang dilakukan Reza Arab dan Asiyah di dalam apartemen selama 1,5 jam bersama mayat Lula? Mengapa mereka menunggu begitu lama untuk melapor? Apakah mereka mencoba membangunkan Lula? Apakah mereka berdiskusi karena panik? Atau apakah ada bersih-bersih TKP untuk menyembunyikan sesuatu, misalnya obat-obatan ilegal, atau bukti lain yang bisa merusak citra sang bintang? Jeda waktu 90 menit ini adalah the missing hour. Dalam dunia kriminal, waktu yang hilang biasanya digunakan untuk menghilangkan jejak. Siang harinya, pukul 13 WIB,
Halaman Polres Metro Jakarta Selatan mendadak riuh. Sebuah mobil Alphard hitam menerobos kerumunan wartawan. Pintu terbuka. Akhirnya, dia datang. Reza Arab turun dari mobil didampingi 2 pengacara. Dia tidak lagi terlihat garang seperti di panggung. Wajahnya kuyu, matanya bengkak dan merah, rambutnya berantakan tertutup topi. Dia tidak menjawab satupun pertanyaan wartawan yang memberondongnya. Dia berjalan menunduk, lurus menuju ruang pemeriksaan. Ini adalah momen penentuan. Di dalam ruang interogasi, AC terasa membekukan tulang. Reza duduk berhadapan dengan kanit reskrim. Di atas meja, foto-foto CCTV pukul 08.30 pagi itu sudah dijajarkan seperti kartu tarot kematian. Saudara Reza, penyidik membuka percakapan tanpa basa-basi. Anda tiba jam 08.30, laporan masuk jam 10. Apa yang Anda lakukan selama 90 menit di dalam sana? Kenapa tidak langsung panggil ambulans? Reza menatap foto itu. Bibirnya bergetar. Pertahanan dirinya runtuh. Suaranya parau saat dia mulai berbicara. Sebuah pengakuan yang membuat ruangan itu hening. Saya pikir dia cuma pingsan, Pak. Bisik Reza. Dia menceritakan versinya. Pagi itu, Asiah menelpon Reza sambil menangis histeris bilang Lula tidak mau bangun dan badannya dingin. Asiah takut menelpon ambulans karena takut disalahkan, takut jadi berita besar kalau ternyata Lula cuma pingsan karena obat tidur. Jadi dia menelpon Reza, teman terdekat yang bisa dipercaya. Pas saya sampai, badannya memang dingin. Tapi saya nggak percaya dia udah nggak ada. Lanjut Reza, air matanya mulai menetes. Saya coba kasih napas buatan. Saya coba pijat jantungnya. Saya panik, Pak. Saya telepon dokter pribadi saya dulu. Nggak diangkat. Saya bingung harus ngapain. Saya takut kalau lapor polisi, nanti dikira apa? Penyidik memotong tajam. Reza terdiam. Matanya melirik ke arah pengacaranya. Ada sesuatu yang dia tahan. Dikira overdosis. Akhirnya Reza mengaku lirih. Lula minum banyak obat nyeri buat ginjal dan lambungnya. Saya takut kalau itu jadi skandal. Saya cuma mau ngelindungin nama baik dia. Sumpah, Pak. Saya nggak mikir itu pidana. Pengakuan ini mengubah arah angin. Reza tidak membunuh. Tapi dia melakukan kelalaian. Keputusannya menunda lapor polisi demi nama baik itu telah menghilangkan kesempatan emas, meskipun kecil, untuk menyelamatkan Lula, jika saat itu dia hanya koma, atau setidaknya menjaga kemurnian TKP. Namun, penyidik tidak mudah percaya begitu saja. Cerita tentang menjaga nama baik terdengar klise. Polisi mengeluarkan satu bukti lagi. Bukti yang didapat dari olah TKP ulang pagi tadi. Sebuah botol obat kosong ditemukan di tempat sampah dapur. Bukan di kamar tidur. Botol obat pereda nyeri dosis tinggi, opioid, yang biasa dipakai pasca operasi besar. Botol itu baru saja dibuang. Siapa yang membuang botol ini ke tempat sampah dapur? Reza? Penyidik bertanya tajam. Asiah bilang dia tidak membuangnya. Berarti Anda? Wajah Reza pucat pasi. Memindahkan barang bukti. Mengubah posisi jenazah. Saat melakukan CPR. Menunda laporan. Ini bukan lagi sekedar saksi. Reza Arab kini berada di ujung tanduk. Terancam pasal obstruction of justice atau menyembunyikan barang bukti. Di luar ruangan, hasil laboratorium toksikologi awal dari RS Polri Kramat Jati baru saja mendarat di meja Kasat Reskrim. Laporan itu mengonfirmasi adanya zat painkiller dosis letal di dalam darah Lula yang berinteraksi fatal dengan kondisi asam lambungnya yang parah. Lula meninggal karena kombinasi penyakit dan obat keras. Tapi pertanyaan moralnya kini beralih ke Reza Arab.
Apakah dia membuang botol itu untuk melindungi Lula dari cap pecandu obat nyeri? Atau dia membuangnya karena dialah yang memberikan obat itu tanpa resep dokter? Malam semakin larut. Reza Arab belum diperbolehkan pulang. Status saksi di berkas perkaranya mulai dicoret tipis-tipis, bersiap diganti dengan status baru yang lebih mengerikan, jika dia tidak bisa membuktikan asal-usul obat itu. Selasa siang, 27 Januari 2026, pukul 14.30 WIB. Ruang penyidik Unit 1 Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan kini terasa seperti panci presto yang siap meledak. Di satu luangan, Reza Arab duduk dengan wajah tertunduk. Kedua tangannya saling meremas gelisah. Di ruangan sebelah, yang hanya dipisahkan dinding kaca satu arah, Asia, sang ART, sedang menangis histeris. Penyidik baru saja menemukan ketidakcocokan fatal dalam berita acara pemeriksaan mereka berdua. Sebuah lubang kebohongan yang kini menganga lebar. Fokus utamanya adalah satu benda kecil. Botol kaca berlabel oksikodon 10 mg. Ini bukan obat warung. Ini bukan obat mah biasa. Ini adalah opioid. Obat pereda nyeri golongan narkotika yang sangat keras. Biasanya hanya diberikan kepada pasien kanker stadium akhir atau pasca operasi besar dengan pengawasan ketat dokter. Efek sampingnya bagi penderita asam lambung akut seperti Lula, perdarahan lambung masif, dan depresi pernafasan. Botol itu ditemukan di tempat sampah dapur, tertimbun di bawah tumpukan kulit buah dan ampas kopi. Seseorang berusaha menyembunyikannya. Penyidik bertanya kembali ke ruangan Asia. Kali ini, nadanya tidak lagi lembut. Ibu Asia, jujur sama saya. Di BAP pertama, ibu bilang tidak tahu soal obat itu. Tapi sidik jari ibu ada di tutup tempat sampah. Siapa yang menyuruh ibu membuang botol itu? Ibu mau ikut di penjara karena menyembunyikan barang bukti? Ancaman penjara membuat pertahanan Asia runtuh seketika. Wanita paruh baya itu bersimpuh, suaranya pecah di antara isak tangis. "Ampun Pak, saya takut. Mas Reza yang suruh." Akhirnya pengakuan itu keluar. Asia menceritakan ulang kejadian di 90 menit yang hilang itu. Pagi itu, saat Reza datang dan memastikan Lula sudah tiada, Reza melihat botol obat itu tergeletak di meja samping tempat tidur. Reza tahu itu obat keras. Reza tahu jika polisi melihat botol itu, media akan memberitakan Lula sebagai pecandu narkoba atau mati karena overdosis obat terlarang. Mas Reza bilang, "Bu, jangan sampai orang tahu Lula minum ini. Nanti kasihan keluarganya. Nanti Lula dibilang pemakai. Kita buang aja ya Bu, biar Lula dikenang bersih." Tiru Asia dengan suara bergetar. Niat Reza mungkin mulia dalam kacamata persahabatan, menjaga aib sahabat yang sudah meninggal. Tapi di mata hukum, tindakan itu punya nama lain, obstruction of justice, atau perintangan penyidikan dan penghilangan barang bukti. Berbekal pengakuan Asia, penyidik kembali ke ruangan Reza Arab. Kali ini, penyidik membawa kantong plastik bening berisi botol obat itu dan meletakkannya dengan keras di atas meja. Brak! Reza tersentak. Wajahnya yang pucat semakin memutih saat melihat botol itu. "Saudara Reza," suara penyidik dingin dan tajam. "Asia sudah bicara. Anda yang memungut botol ini dari meja rias. Anda yang membawanya ke dapur. Dan Anda yang menyuruh Asia tutup mulut. Benar?" Reza terdiam lama. Napasnya memburu. Dia terjebak. Dia tidak bisa lagi berlindung di balik alasan panik. Tindakan membuang botol adalah tindakan sadar dan terencana. Saya nggak bermaksud jahat, Pak." Suara Reza serak, nyaris habis. "Lula itu anak baik. Dia minum itu karena sakit banget bekas operasi ginjalnya.
Saya nggak mau dia mati ninggalin gosip jelek. Saya cuma mau ngelindungin kehormatan dia. Tapi dengan membuang ini, Anda menghalangi kami mengetahui penyebab kematiannya. Anda tahu efek obat ini kalau dicampur sama kondisi lambung Lula. Itu racun Reza. Dan dengan menyembunyikannya, Anda membuat kami sempat berpikir ini pembunuhan. Reza menangis. Kali ini tangis penyesalan yang terlambat. Dia menyadari kebodohannya. Niat hati menjadi pahlawan pelindung nama baik justru menyeretnya menjadi penjahat di mata hukum. Namun investigasi belum selesai. Polisi masih punya satu pertanyaan besar. Dari mana Lula mendapatkan obat golongan narkotika ini? Obat ini tidak dijual bebas. Tidak ada resep dokter resmi di riwayat medis Lula dari RS Pondok Indah yang meresepkan oksikodon. Tim cyber yang sedang membedah ponsel Lula akhirnya menemukan jawabannya. Di aplikasi pesan terenkripsi atau Telegram, ditemukan percakapan antara Lula dengan sebuah akun anonim bernama Dr. X, bukan dokter sebenarnya. Chat itu tertanggal 2 hari sebelum kematian. Lula, "Dok, sakit banget perut sama pinggang gue. Obat biasa nggak mempan. Kirim yang kenceng biasa dong. Gue harus syuting besok, nggak bisa bangun nih." Dr. X, "Siap, dosis dinaikin ya, tapi hati-hati lambung, jangan telat makan." Lula, "Atur aja, gue transfer sekarang." Terungkaplah tragedi yang sebenarnya. Lula Lafah adalah korban dari praktik pengobatan ilegal. Demi profesionalitas, demi kontrak kerja, demi tetap tampil prima di depan kamera, dia nekat membeli obat pereda nyeri dosis tinggi dari pasar gelap. Dia mengobati dirinya sendiri, atau self-medicating, tanpa pengawasan medis, mengabaikan fakta bahwa lambungnya sudah luka parah. Dan Reza Arab? Dosa Reza bukanlah memberikan obat itu. Reza tidak tahu menahu soal transaksi itu. Dosa Reza adalah kepanikan dan kebodohannya di pagi hari itu. Sore itu gelar perkara dilakukan secara tertutup. Polisi dihadapkan pada pilihan sulit. Reza Arab bukanlah penyebab kematian Lula. Lula meninggal karena komplikasi medis akibat penggunaan obat keras ilegal. Namun tindakan Reza mengacak-acak TKP dan menyembunyikan botol obat memenuhi unsur pidana pasal 221 KUHP tentang menyembunyikan bukti kejahatan. Sore itu, pukul 18 WIB. Pintu ruang pemeriksaan terbuka. Reza Arab keluar dengan tangan yang kini tertutup jaket. Sebuah gestur klasik untuk menutupi borgol, atau setidaknya menutupi gemetarnya tangan Reza. Dia tidak ditahan atas tuduhan pembunuhan. Dia ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan. Ancaman hukumannya 9 bulan penjara, namun dampak sosialnya jauh lebih besar. Karirnya hancur, dan dia akan selalu dikenal sebagai orang yang lebih mementingkan citra daripada kebenaran hukum. Sementara itu, tim cybercrime mulai melacak siapa pemilik akun Dr. X, sang pemasok obat maut itu. Di selasar kantor polisi, pengacara Reza memberikan pernyataan singkat kepada media yang sudah menunggu seharian. "Klien kami mengakui kesalahannya karena panik dan ingin menjaga privasi almarhumah. Tidak ada niat jahat. Kami akan kooperatif." Tapi publik tidak peduli. Narasi sudah terbentuk. Lula Lafah mati karena sakit yang dipaksakan sembuh instan. Dan Reza Arab menjadi martir dari sebuah persahabatan yang salah langkah. Sore itu, pukul 18 WIB. Pintu ruang pemeriksaan terbuka. Reza Arab keluar dengan tangan yang kini tertutup jaket. Sebuah gestur klasik untuk menutupi borgol, atau setidaknya menutupi gemetarnya tangan Reza. Dia tidak ditahan atas tuduhan pembunuhan. Dia ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan. Ancaman hukumannya 9 bulan penjara, namun dampak sosialnya jauh lebih besar. Karirnya hancur, dan dia akan selalu dikenal sebagai orang yang lebih mementingkan citra daripada kebenaran hukum. Sementara itu, tim cybercrime mulai melacak siapa pemilik akun Dr. X, sang pemasok obat maut itu. Di selasar kantor polisi,
pengacara Reza memberikan pernyataan singkat kepada media yang sudah menunggu seharian. Klien kami mengakui kesalahannya karena panik dan ingin menjaga privasi almarhumah. Tidak ada niat jahat. Kami akan kooperatif. Tapi publik tidak peduli. Narasi sudah terbentuk. Lula Lahfah mati karena sakit yang dipaksakan sembuh instan. Dan Reza Arab menjadi martir dari sebuah persahabatan yang salah langkah. Sore itu, pukul 18 WIB. Pintu ruang pemeriksaan terbuka. Reza Arab keluar dengan tangan yang kini tertutup jaket. Sebuah gestur klasik untuk menutupi borgol, atau setidaknya menutupi gemetarnya tangan Reza. Dia tidak ditahan atas tuduhan pembunuhan. Dia ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan. Ancaman hukumannya 9 bulan penjara, namun dampak sosialnya jauh lebih besar. Karirnya hancur, dan dia akan selalu dikenal sebagai orang yang lebih mementingkan citra daripada kebenaran hukum. Sementara itu, tim cybercrime mulai melacak siapa pemilik akun Dr. X, sang pemasok obat maut itu. Di selasar kantor polisi, pengacara Reza memberikan pernyataan singkat kepada media yang sudah menunggu seharian. Klien Rabu pagi, 28 Januari 2026. Langit Jakarta sepertinya kehabisan air mata. Setelah 3 hari diguyur hujan, matahari pagi ini muncul malu-malu di ufuk timur, menyinari tanah merah yang masih basah di tempat pemakaman umum atau TPU Tanah Kusir. Ribuan orang telah memadati area pemakaman sejak subuh. Fans Lula Lahfah datang membawa poster, bunga dan lilin. Wartawan berdesak-desakan mencari angle terbaik. Di tengah kerumunan itu, sebuah liang lahat menganga, siap memeluk tubuh mungil yang lelah itu untuk selamanya. Di saat yang sama, di ujung kota yang lain, sebuah operasi penangkapan senyap sedang berlangsung. Tim cybercrime Polda Metro Jaya berhasil melacak sinyal akun Dr. X. Ternyata, dia bukanlah dokter, melainkan seorang mantan asisten apoteker yang dipecat karena menggelapkan obat-obatan. Dia ditangkap di sebuah kos-kosan kumuh di Jakarta Timur. Di kamarnya, polisi menemukan ratusan butir oksikodon dan obat penenang ilegal lainnya, jenis yang sama yang membunuh Lula. Penangkapan ini menjadi kepingan puzzle terakhir. Terbuktilah bahwa Lula adalah korban dari sindikat penjualan obat keras ilegal demi menopang gaya hidup kerja kerasnya. Lula tidak berniat bunuh diri. Dia hanya ingin sembuh instan agar bisa terus bekerja. Kembali ke TPU Tanah Kusir. Suasana hening saat jenazah Lula diturunkan. Isak tangis keluarga pecah. Feroz Lahfah, sang ayah, terlihat tegar namun rapuh. Dia mengumandangkan azan dengan suara bergetar, melepas putri tercintanya kembali ke tanah. Namun, perhatian publik terpecah ketika sebuah mobil tahanan polisi berhenti di gerbang pemakaman. Pintu mobil terbuka. Reza Arab keluar. Dia masih berstatus tersangka, namun penyidik memberikan izin khusus atas jaminan pengacara dan dasar kemanusiaan untuk menghadiri pemakaman sahabatnya dengan pengawalan ketat. Reza tidak memakai baju tahanan oranye, melainkan kemeja hitam polos. Tapi tangannya tersembunyi di balik jas, mengiratkan adanya borgol atau setidaknya pengawasan melekat. Dia berjalan menembus kerumunan. Wajahnya tertunduk. Teriakan-teriakan kecil terdengar dari barisan fans Lula yang kecewa. "Kenapa nggak langsung lapor polisi, Bang? Kenapa dibuang obatnya?" Reza tidak menjawab. Dia tidak menjawab. Dia menerima semua cemoohan itu sebagai hukumannya. Dia tahu dia pantas mendapatkannya. Sampai di tepi liang lahat, Reza berdiri kaku. Dia menatap nisan kayu bertuliskan Lula Lahfah. Disinilah momen pertanggungjawaban itu terjadi. Feroz Lahfah, ayah Lula, menatap Reza. Tatapan seorang ayah yang kehilangan anaknya kepada sahabat yang gagal menyelamatkan anaknya.
Suasana mencekam. Semua kamera menyorot interaksi dua pria ini. Reza mendekat, lalu bersimpuh di kaki Feroz. Dia tidak peduli celananya kotor oleh lumpur makam. "Om, maafin Reza, Om. Reza bodoh, Om. Reza panik. Dia cuman gak mau orang mikir Lula pemakai narkoba. Reza gak bermaksud ngehalangin Lula dapat pertolongan." Feroz terdiam. Tangannya yang keriput gemetar. Dia bisa saja menampar Reza. Dia bisa saja memaki pemuda di hadapannya yang menyia-nyiakan 90 menit berharga itu. Tapi Feroz melihat mata Reza. Dia melihat kehancuran yang sama dengan yang dia rasakan. Perlahan, Feroz meletakkan tangannya di bahu Reza. "Sudah, Za, sudah," bisik Feroz lirih. "Niatmu baik, tapi caramu salah. Biar ini jadi pelajaran seumur hidup kamu. Lula sudah tenang. Jangan bebani dia dengan rasa bersalahmu lagi." Momen itu membuat ribuan orang yang hadir terdiam. Tidak ada amarah yang meledak. Hanya ada duka yang mendalam dan pengampunan yang berat. Reza bangkit, menaburkan bunga terakhir di atas makam sahabatnya. "Tidur yang nyenyak, Lul. Sorry gue telat. Sorry gue ngaco," bisiknya pada gundukan tanah itu. Setelah prosesi selesai, Reza kembali digiring ke mobil tahanan. Hukum tetap berjalan. Pasal 221 KUHP tentang perintangan penyidikan tetap menjeratnya. Dia mungkin tidak dipenjara seumur hidup, tapi karir dan reputasinya telah runtuh dalam semalam. Di kantor polisi, Reza akhirnya memberikan pernyataan resmi terakhir sebelum masuk sel tahanan. Pernyataan itu disiarkan langsung ke seluruh Indonesia. "Saya, Reza Arab, mengakui kesalahan saya. Saya membuang barang bukti karena cinta buta saya sebagai sahabat. Saya takut Lula dihakimi netizen. Tapi ternyata, tindakan saya justru menyakiti keluarganya dan hukum. Jangan tiru saya. Kalau ada teman sakit atau kenapa-napa, lapor polisi. Jangan sok jadi pahlawan." Pernyataan itu menutup lembaran spekulasi. Tidak ada pembunuhan. Tidak ada cinta tiga segi. Yang ada hanyalah seorang gadis yang kesakitan karena penyakitnya, seorang sahabat yang panik dan mengambil keputusan bodoh, serta sistem kerja industri hiburan yang memaksa manusia melampaui batas fisiknya. Sore itu, hujan kembali turun rintik-rintik, membasahi nisan kayu Lula yang kini sendirian di tengah hamparan rumput. Kasus ditutup, berkas dilimpahkan ke kejaksaan. Tapi pelajaran dari tragedi ini akan membekas selamanya. Apartemen di lantai 15 itu kini telah dipasangi garis polisi permanen. Di dalamnya, sunyi. Tidak ada lagi suara konten kreator yang tertawa. Tidak ada lagi lampu ring light yang menyala terang. Tidak ada lagi erangan kesakitan di jam 2 pagi. Hanya ada sisa-sisa kehidupan yang terhenti mendadak. Baju yang belum dicuci, skrip konten yang belum dibaca, dan kalender di dinding yang masih melingkari tanggal hari ini dengan tulisan, "Syuting iklan skincare, harus sembuh." Kematian Lula Lahfah bukan sekadar berita kriminal. Ini adalah cermin retak bagi kita semua. Kita hidup di era di mana sakit dianggap sebagai kelemahan, di mana istirahat dianggap sebagai kemalasan. Lula Lahfah adalah korban dari budaya itu. Dia memilih menahan sakit lambung dan ginjalnya dengan obat keras ilegal, hanya demi memenuhi ekspektasi publik. Dia takut mengecewakan klien. Dia takut followersnya pergi jika dia absen. Dan Reza Arab? Dia adalah korban dari ketakutan akan opini publik. Dia lebih takut sahabatnya dicap buruk oleh netizen daripada takut pada hukum. Dia mencoba mengedit realita, sama seperti kita mengedit foto di Instagram agar terlihat sempurna. Tapi kematian tidak bisa diedit. Kematian adalah file RAW yang paling jujur. Hari ini kita belajar dua hal mahal. Pertama, dengarkan tubuhmu.
Tidak ada kontrak kerja yang seharga nyawa. Jika sakit, berhentilah. Tidurlah. Dunia tidak akan kiamat jika kamu istirahat sehari. Kedua, jujurlah pada hukum. Niat baik tanpa logika hukum hanya akan melahirkan bencana baru. Selamat jalan, Lula Lahfah. Terima kasih sudah menghibur kami. Maafkan kami yang menuntutmu untuk selalu sempurna, sampai kamu lupa caranya menjadi manusia biasa yang bisa sakit. Tidurlah yang panjang. Kali ini, tanpa obat, tanpa rasa sakit, dan tanpa notifikasi.